Halo Sobat Kreatif! Punya galon bekas minyak atau oli di rumah yang cuma jadi sarang nyamuk? Eits, jangan dibuang dulu. Kalau biasanya galon itu cuma berakhir di tukang loak, hari ini kita bakal bedah aktivitas jenius gimana benda plastik kusam itu bisa disulap jadi pabrik tomat cherry yang estetik dan bikin tetangga ngiri. Bayangkan, dalam 80 hari, galon butut itu bisa menghasilkan rentetan tomat merah yang manisnya ngalahin janji manis mantan. Penasaran gimana cara nyulapnya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, Sobat Kreatif, langkah pertama yang dilakukan di video tadi adalah menyiapkan rumah yang nyaman untuk si tomat. Coba lihat deh, mereka menggunakan ember atau galon bekas minyak yang biasanya cuma numpuk di gudang. Alih-alih dibuang dan jadi sampah plastik yang abadi, ember bekas ini dipotong bagian sampingnya dan dibersihkan. Setelah wadahnya siap, kita nggak bisa asal ambil tanah depan rumah yang isinya cuma kerikil sama harapan palsu. Di video ini, kuncinya adalah tanah yang bergizi. Mereka mencampurkan tanah kebun biasa dengan pupuk organik, seperti pupuk kandang atau kompos, dalam jumlah yang pas sebagai pupuk dasar atau pondasi nutrisi. Bayangkan ini seperti kita lagi nyiapin sarapan 4 sehat 5 sempurna buat si tomat, supaya mereka punya tenaga buat tumbuh besar dan kuat. Nah, ini bagian perjodohannya. Satu ember atau galon bekas minyak itu ternyata sudah sangat pas untuk menampung 2 bibit tomat cherry saja. Kenapa cuma 2? Biar mereka nggak rebutan nutrisi dan punya ruang gerak yang lega. Setelah bibit jodohnya ditanam di tanah bergizi tadi, jangan lupa langsung disiram air ya, supaya mereka nggak kaget pas pindah rumah baru. Tapi ingat, jangan berlebihan. Tips dari videonya, cukup siram kalau tanahnya mulai terasa kering saja. Jangan tiap 5 menit disiram, nanti akarnya malah galau karena kebanyakan air dan akhirnya busuk. Oke Sobat Kreatif, sekarang kita beranjak ke momen yang paling menentukan, hari ke-40. Kalau di hari ke-20 tadi mereka baru mulai glow up tipis-tipis, nah di hari ke-40 ini tomat-tomat kita sudah resmi masuk masa pubertas. Batangnya sudah tumbuh tinggi menjulang. Mungkin mereka lagi punya cita-cita jadi atlet basket atau mau nyentuh awan nih. Di fase ini, tomat cherry kita nggak bisa lagi berdiri sendirian tanpa sandaran. Maka dari itu, poin penting yang dilakukan di video tadi adalah memasang rangka penyangga atau ajir. Perhatikan deh detail cara pembuatannya di video. Mereka membangun semacam kerangka pelindung yang kokoh. Ini krusial banget ya, karena nanti kalau buahnya sudah mulai bergelantungan dalam untayan panjang, batang tomat yang mungil itu nggak akan sanggup menahan beratnya sendiri. Jadi, jangan biarkan tomat kalian ambruk sebelum sempat pamer ke tetangga. Pastikan ikatan ke penyangganya pas. Jangan terlalu kencang kayak lagi jagain mantan. Yang penting cukup buat mereka bersandar dengan nyaman. Nah, selain soal sandaran hati, sandaran batang, di hari ke-40 ini mereka juga lagi haus-hausnya akan gizi. Di video ini ada rahasia booster yang keren banget. Mereka menggunakan ampas kedelai atau pupuk organik. Tapi ada trik rahasianya nih. Jangan cuma asal tabur pupuknya di atas permukaan tanah ya. Sesuai dengan teknik yang kita lihat, pupuk organik tersebut harus ditutup kembali dengan lapisan tanah. Kenapa? Biar nutrisinya nggak menguap kena matahari dan nggak mengundang tamu tak diundang alias lalat atau aroma yang kurang sedap. Dengan cara dikubur begini, akar tomat bakal lebih fokus menyerap saripati makanannya dengan maksimal. Efisien dan cerdas banget kan? Bayangkan, tinggal sedikit lagi perjuangan kita bakal membuahkan hasil. Perawatan telaten di hari ke-40 ini adalah kunci, biar nanti di hari ke-80 kita bisa pesta tomat cherry yang merah merona. Sobat Kreatif, tarik napas dalam-dalam, karena inilah saat yang paling kita tunggu-tunggu, hari ke-80. Ingat kan perjuangan kita dari mulai potong galon bekas sampai kasih pupuk di hari ke-40? Nah, sekarang lihat hasilnya. Tomat-tomat yang tadinya hijau pemalu dan kecil, sekarang sudah berubah menjadi merah merona dan bergelantungan dalam untayan panjang yang sangat menggoda. Jujur deh, melihat untayan tomat cherry yang merah berkilau seperti ini, rasanya jauh lebih memuaskan daripada lihat saldo ATM di akhir bulan kan? Poin menariknya, tomat-tomat ini tumbuh dalam kelompok atau untayan yang rapat.
Saking cantiknya sampai bisa bikin anak-anak tetangga melirik iri dan pengen ikutan petik. Tapi bukan cuma soal estetika ya, ada rahasia ajaib di balik tanaman tomat cherry ini yang jarang orang tahu. Kalian tahu nggak, kehebatan tomat cherry yang kita tanam ini adalah sifatnya yang multi panen. Artinya, aktivitas kita nggak berhenti di hari ke-80 saja. Di video ini dijelaskan kalau kita bisa memetik buah yang sudah matang, sementara buah-buah baru akan terus bermunculan dan tumbuh. Proses ini bisa berlangsung terus-menerus, bahkan sampai musim gugur tiba. Jadi, galon bekas kita ini benar-benar jadi pabrik makanan sehat yang nggak berhenti berproduksi. Tapi ada syaratnya, supaya pabrik ini nggak mogok kerja. Kuncinya adalah konsistensi perawatan. Meskipun sudah panen, kita tetap harus memberikan perhatian ekstra berupa pemupukan rutin setiap 3 minggu sekali. Gunakan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Prinsipnya tetap sama, pupuk tipis-tipis tapi rutin. Dengan begitu, nutrisi tanah tetap terjaga dan tanaman gak lelah untuk terus berbuah manis. Ngomong-ngomong soal rasa, ada kepuasan batin yang gak bisa dibeli dengan uang saat kita memetik tomat hasil keringat sendiri dan langsung menggigitnya. Rasanya jauh lebih manis dan segar karena tanpa pengawet dan dipetik saat benar-benar matang di pohon. Ini adalah cara terbaik mengedukasi keluarga, terutama anak-anak, tentang menghargai proses dan mencintai makanan sehat. Ternyata dari sebuah sampah plastik, kita bisa menciptakan sumber kebahagiaan dan kesehatan di rumah. Inspiratif banget kan? Nah, sobat kreatif, gimana? Terbuktikan kalau untuk punya kebun yang menghasilkan itu nggak butuh modal jutaan atau lahan seluas lapangan bola. Cukup dengan modal galon atau ember bekas minyak yang tadinya mau dibuang, sedikit kemauan, dan tentunya resep rahasia tanah bergizi yang sudah kita bedah tadi. Poin paling penting yang harus kita ingat dari aktivitas cerdas ini adalah konsistensi. Menanam itu bukan cuma soal masukin bibit ke tanah, terus ditinggal tidur sampai panen. Rahasia sukses yang kita lihat tadi adalah pemupukan rutin setiap 3 minggu sekali, dengan prinsip pupuk tipis-tipis. Ingat ya, jangan langsung kasih pupuk sekarung, nanti tanamannya malah kaget dan pingsan. Gunakan pupuk organik atau hasil fermentasi supaya tomat cherry kalian tetap produktif sampai musim gugur tiba. Manfaatnya? Wah, nggak usah ditanya lagi. Selain kalian bisa pamer untayan tomat merah yang estetik ke tetangga, kalian juga memberikan asupan camilan paling sehat dan manis buat keluarga. Terutama anak-anak yang pasti seneng banget diajak panen langsung dari pohonnya. Ini adalah cara paling asik buat ngajarin mereka kalau makanan sehat itu nggak harus mahal dan bisa tumbuh dari barang bekas di sekitar kita. Intinya, jangan remehkan sampah plastik di gudang kalian. Siapa tahu, di balik galon butut itu ada potensi panen tomat cherry yang melimpah. Jadi mulai sekarang, kalau lihat galon bekas jangan langsung kepikiran tukang loak ya, tapi bayangkan untayan tomat merah yang manis ini. Nah, sebelum kalian beranjak pergi buat bongkar-bongkar gudang, saya punya tantangan kecil nih buat kalian. Kalau kalian berhasil menyulap satu barang bekas jadi wadah tanam, tanaman apa yang paling pengen kalian coba tanam pertama kali selain tomat? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu ide kalian bisa jadi inspirasi buat teman-teman kreatif lainnya di sini. Dan kalau kalian merasa bedah aktivitas cerdas ini bermanfaat dan bikin kalian gatel pengen berkebun, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang hobi koleksi barang bekas tapi belum tahu mau diapakan. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Tetaplah kreatif, tetaplah hijau, dan ingat, tangan yang kotor karena tanah jauh lebih membanggakan daripada tangan yang cuma tahu cara scroll layar. Sampai jumpa di bedah inspirasi berikutnya. Bye-bye!